Tidak ada yang berani macam-macam kepada Salman Khan. Dia adalah orang yang mulia tapi punya sisi yang mengerikan. Terlihat dingin, arogan dan menakutkan. Bahkan ketika dia tertawa saja, orang canggung untuk tertawa bersamanya. Ini adalah ciri khas tersendiri Salman yang berbeda dari aktor lain. Orang menyebutnya sebagai orang yang belum dewasa, makanya ia susah mendapatkan gadis katanya. Tapi sejauh usianya saat ini, mungkin memang karakter Salman seperti itu ya. Karakter dingin atau karakter ceria sebenarnya adalah karakter melekat yang tidak bisa diubah seseorang. Ditambah lagi Salman Khan punya beberapa hal berikut ini yang membuat orang semakin takut kepadanya. Salman Khan sangat identik sebagai penguasa di Bollywood. Dia adalah orang kuat industri karena punya ayah yang sangat berpengaruh. Ia memegang titel bintang besar di Bollywood saat ini. Contoh kekuatannya adalah ketika orang berhenti bekerja dengan Vivek Oberoi setelah bermasalah dengannya. Walaupun kenyataannya Salman tidak pernah meminta orang tidak bekerja dengan Vivek. Contoh kedua adalah Katrina bisa bertahan di industri dengan mulus. Meski dia outsider yang tidak punya bakat akting dan tidak ingin diperkerjakan sutradara besar awalnya. Kalian pasti tahu kalau Katrina pernah dicoret dari film yang menampilkannya bersama John Abraham. Semua lapisan Bollywood menghormati Salman Khan. Sutradara bahkan tunduk kepadanya. Mereka tidak ingin menentang apapun keinginan Salman Khan dalam membuat film. Makanya sutradara seperti Abhinav Kashyap risiko besar kalau ia pernah menuduh Salman Khan menyabotase karirnya. Cuma Salman Khan yang punya karakter dingin tapi masih dicintai dikerumuni oleh orang-orang. Aktor seperti Govinda atau John Abraham yang pernah kasar kepada orang, itu berujung caci makian besar-besaran kepada mereka. Salman Khan tidak seperti aktor lain yang bisa berteman dengan mudah kepada siapapun. Ditambah lagi berteman dengannya tidak cukup gampang, karena dia tidak cukup ramah dan tidak suka basa-basi. Salman Khan tidak seperti Ranbir Kapoor yang bisa mengingat orang-orang sebelumnya yang mewawancarainya. Juga Salman Khan bukan Shah Rukh Khan yang selalu bersikap sopan kepada orang baru yang ia temui. Salman orangnya tidak terlalu peduli dengan orang yang ia temui mendadak seperti jurnalis. Jurnalis baru sudah jelas Salman masa bodoh kepada mereka. Ia hanya mengenal jurnalis tua yang dulu sering mewawancarainya di lokasi syuting. Jadi jangan heran, Salman mungkin baik kepada satu penggemarnya hari ini, esok bisa saja dia bermasalah dengan penggemar yang sama. Delapan dari 10 film dari era 2010-an yang paling banyak ditonton adalah film Salman. Dengan jumlah besar film itu, ia berhasil memunculkan beberapa nama-nama baru di industri film. Nah, menjadi seorang mentor tentu Salman akan sangat dihormati. Sekaligus ditakuti untuk beberapa alasan seperti job atau kestabilan karir ke depannya. Pernah bekerja dengan Salman sama seperti harus mengabdi kepadanya. Hormati apa kemauannya karena mereka pasti tahu berada di sisi yang berlawanan dengan Salman pasti akan berakibat fatal. Bukannya Salman yang menginginkan sesuatu yang buruk terjadi kepada mereka. Tapi 100% seisi Bollywood berdiri sejajar dengan Salman. Padahal faktanya nih guys, tidak ada seorang aktor yang bisa mengendalikan karir aktor lain ataupun sutradara. Kalau sutradara dengan sutradara mungkin bisa, tapi karena ini di Bollywood, di mana strukturnya diatur oleh koneksi seperti sebuah kasta. Salman berhubungan dengan gangster menakutkan adalah hal yang tidak bisa dibuktikan. Tapi mungkin karena foto ini, orang sampai sekarang percaya bahwa kekuatan Salman adalah karena ia terhubung dengan gangster. Makanya orang sangat takut kepada Salman, karena ia terhubung dengan 3 gangster sekaligus. Seperti yang kalian tahu, ada tuduhan bahwa Sushan dihabisi oleh Salman karena campur tangan gangster. Dikabarkan kalau Sushan sempat beradu fisik dengan Suraj Panchal yang akan diluncurkan oleh Salman waktu itu. Mungkin saja bukan karena gangster yang diperintahkan Salman, bisa jadi karena gangster lain karena Sushan mengetahui rahasia kematian manajernya Disha Salian. Tapi ketahuilah kalau gangster dan Bollywood itu dikabarkan hidup berdampingan.
Ada juga laporan mengatakan bahwa Salman Khan mengetahui akan ada ledakan di Mumbai tahun 93 setelah rekaman pembicaraannya dengan gangster beredar. Juga dikatakan bahwa curi-curi cupke-cupke didanai oleh seorang gangster. Berulang kali Salman Khan gagal dalam karirnya di era 2000, tapi ia tidak kehilangan penggemar. Kursi bioskop akan penuh sebelumnya jika Salman akan merilis film besoknya. Salman membuat bisnis yang baik dan sutradara segan dan menghormati Salman. Ini adalah kekuatan terbesar Salman Khan di Bollywood. Selain dicintai, Salman Khan juga adalah orang yang sangat mencintai. Dia berusaha keras untuk membantu teman dan terkadang Salman sulit untuk mengatakan tidak kepada mereka. Ia sangat protektif terhadap teman dan orang yang dicintainya. Jadi ketika ada orang dicintainya diancam, dia akan menganggapnya sebagai masalah pribadi. Juga ketika dia diancam, semua orang yang dia cintai tanpa pamrih akan berdiri bersamanya. Maka dari itu tidak ada yang berani mengecam Salman Khan di Bollywood. Tak ada seseorang yang bisa bebas dari hukum dengan kasus yang nyata kecuali Salman. Bisa bayangkan seberapa besarnya kekuatan Salman di depan hukum. Sanjay Dutt yang hanya menyimpan senjata api di rumahnya pernah dipenjara beberapa waktu. Sementara Salman Khan punya senjata revolver, kasus perburuan hewan dilindungi, kasus kekerasan kepada penggemar, atau kasus tabrak lari yang menewaskan satu orang. Bisa bayangkan apa dan bagaimana caranya Salman bebas dari itu semua? Kita memang tidak tahu apakah Salman bisa dikatakan bersalah dalam beberapa kasus tersebut. Tapi kalau ia bersalah dan dibebaskan, tentulah Salman orang yang sangat kuat. Makanya Abhinav Kashyap yang mengaku korban pengancaman oleh adik Salman, bersama laporan sebelumnya tidak ada yang terselesaikan sampai sekarang. Dia tidak suka basa-basi, bersikap tidak peduli dan seorang yang paling mudah untuk marah. Bahkan ayahnya Salim Khan telah mengatakan ini di televisi bahwa dari emosi atau kemarahan Salman membuatnya banyak membuat keputusan yang salah. Dia tidak pernah peduli tentang citranya di depan umum. Dia masih sangat tidak terkontrol ketika berbicara di depan kamera, kata ayahnya. Mungkin seorang pendamping akan membuat Salman bisa redam ya. Jadi dengan fitur seperti itu siapapun pasti takut kepada Salman. Bagi orang yang dicintainya atau seseorang yang baru pertama kali bertemu dengannya. Salman juga tidak ragu menegur siapapun di depan yang tidak sesuai kata hatinya. Misalnya Arjit yang disebutnya tidak menghargai penghargaan karena memakai sendal jepit saat menerima piala. Atau wartawan yang bertanya hal aneh, Salman tidak segan untuk berkata buruk kepadanya. Nah, itulah alasan mengapa Salman Khan sangat ditakuti di Bollywood. Mungkin Salman tidak menganggap dirinya menakutkan, tapi orang merasa takut kepadanya terhadap apa yang sudah terjadi. Salman adalah manusia biasa. Ia baik jika terbaik datang kepadanya. Dia akan jahat jika keadaan menyerangnya. Biasanya orang seperti Salman ini adalah orang yang sangat jujur.